Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashari Basir dengan NIM 210204500004. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi aliran pendidikan modern. Secara umum, aliran pendidikan modern terbagi menjadi 6. Yang pertama itu progresisme, 2 esensialisme, 3 rekonstruksionalisme, 4 konstruktivisme, 5 perennialisme, 6 idealisme. Yang pertama, aliran progresisme. Progresisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak-anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau berpusat pada bahan pembelajaran. Kurikulum pendidikan progresisme adalah program yang berbasis ada pengalaman atau kegiatan yang diminati oleh setiap peserta didik. Tujuan pendidikan dalam aliran progresisme ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan seharusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Metode pendidikan progresisme secara umum terbagi menjadi 3, yaitu pertama, metode belajar aktif, 2 metode monitor kegiatan belajar, 3 metode penelitian ilmiah. Kedua, aliran esensialisme. Esensialisme modern adalah gerakan pendidikan yang memprotes aliran progresisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Menurut aliran esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam budaya sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang berbentuk secara terangsur-angsur melalui kerja keras dalam waktu kurung yang cukup lama dan di dalamnya berakar gagasan dan cita-cita yang telah teruji di dalam perjalanan waktu. Peranan pendidik atau guru kuat dalam mengawasi kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui inti pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu dan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. 3. Aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yaitu pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya pendidikan haruslah menjadi gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksional berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah untuk membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global untuk mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 4. Aliran konstruktivisme. Gagasan pokok ini diawali oleh Giambattista Vico. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu. Jika yang mengetahui hanya Tuhan yang dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk, pengetahuan tidak lepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Jean Piaget melalui teori perkembangan kognitif. Dia berkata bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu atau individu
satu dengan lingkungan lainnya. Artinya pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu barang. Jin mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dan pengetahuan yang telah dimiliki sehingga dapat berbentuk pengertian baru. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 pokok dasar, yaitu asimilasi, komodasi, dan ekulibrasi. 5. Aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa hendaknya sesuatu merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-benaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seorang dapat berpikir secara induktif. Jadi dengan berpikir maka kebenaran itu dapat dihasilkan. Pengetahuan mengenai prinsip pertama adalah modal bagi seorang untuk mengembangkan pemikiran dan kecerdasannya. 6. Aliran idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengganggukan jiwa. Menurut jiwa adalah gambaran hasil yang semata-mata bersifat rohani dan terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita menghadirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Setiap saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat pada peserta didik atau materi pelajaran, bukan pula ada masyarakat, melainkan pusat pada idealisme. Tujuan pendidikan menurut paham idealisme: tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, tujuan campuran antar keduanya. Mungkin sekian dari penjelasan materi dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.